hanya untukku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Shalom teman-teman semua. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita ambil waktu teduh sejenak, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk. Teman-teman, hari ini aku mau ajak kita untuk mengingat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan di hidup kita. Seluruh kehidupan kita hanyalah berkat kemurahan Tuhan. Mari kita angkat lagu berkat kemurahan-Mu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas seluruh kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari teman-teman,
Aku undang kita untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sangat baik, teramat baik di kehidupan kita. Kita mengucap syukur atas keluarga kita, kesehatan kita, sekolah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan baik dalam hidup kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ibadah kita hari ini dipimpin oleh sebuah ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Mari teman-teman kita bersama-sama membaca hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teman-teman, mari sekarang kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau puji dan sembah Tuhan Allah kita. Mari kita katakan bahwa kasih Tuhan begitu besar, lebih kuat dari setiap dosa kita. Kita mau menari, kita mau memuji bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan, gunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Teman-teman silahkan duduk. Mari teman-teman sekarang sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita datangi hadirat Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya. Mari teman-teman kita angkat pujian
bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Teman-teman, senang sekali ya kita sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini saatnya kita bersama-sama duduk diam dan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Satu yang kami inginkan, biarlah Engkau sendiri Allah yang boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan dan mencintainya, dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita masih berada di tengah-tengah bulan keluarga. Dan hari ini firman Tuhan saya berikan tema menjadi anak yang mencintai firman Tuhan dalam keluarga. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dua bagian ya. Yang pertama diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai yang ke-16. Saya bacakan bagi setiap kita.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagian firman Tuhan yang kedua diambil dari 2 Timotius, pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Teman-teman, kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di dalam benak kalian? Ini adalah gambar Danau Como di negara Italia. Melihat gambarnya saja sudah begitu indah ya teman-teman. Ada kemudian danau yang begitu biru, lalu kemudian di sekelilingnya ada bukit yang begitu hijau, dan di sana ada villa-villa tempat orang-orang menginap. Coba bayangkan kalian menginap di dalam villa tersebut, salah satunya saja, lalu kemudian pagi hari kalian keluar villa dan melihat pemandangan yang begitu indah. Apa yang menjadi kesimpulan kalian? Kalau Koyah ya kemudian akan menyimpulkan bahwa wah, Allah itu memang maha besar ya. Dia sungguh besar. Dia bisa menciptakan keindahan yang sedemikian. Dia bisa membuat gunung yang begitu besar dan indah. Dia bisa menciptakan danau yang begitu luas, biru, dan begitu indah. Teman-teman, memang kalau kita melihat alam, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu memang ada dan dia adalah pribadi yang besar. Kalau kalian sudah kelas 1 atau kelas 2 SMP, maka kalian akan diajarkan yang namanya wahyu umum dan wahyu khusus. Apa sih yang dimaksud dengan wahyu? Teman-teman yang terkasih, wahyu atau di dalam bahasa Yunaninya apokalupto memiliki arti menyingkapkan atau menyatakan apa yang tersembunyi. Kalian tahu ya arti kata menyingkapkan itu apa ya? Misalnya kalian pagi-pagi, jendelanya masih tertutup dengan gorden. Nah, gordennya itu disingkapkan, digeser, supaya kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di luar kamar kita. Nah, jika demikian, maka wahyu Allah itu artinya adalah tindakan Allah untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran tentang dirinya yang tersembunyi. Kepada siapa? Kepada kita, manusia. Nah, kita tahu wahyu Allah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, wahyu umum. Wahyu umum itu salah satunya adalah alam semesta, ya, yang tadi kita sudah lihat contoh di dalam foto, lalu kemudian sejarah manusia, lalu hati nurani. Nah, kalau kita melihat alam semesta misalnya, maka kita akan tahu bahwa Allah itu ada. Bukan hanya kita, kalau orang lain misalnya yang mereka tidak beragama Kristen, mereka melihat alam semesta, itu mereka akan tahu bahwa Allah itu ada. Tetapi wahyu umum ini belum cukup untuk membuat kita mengenal siapa Allah yang benar. Ya, wahyu umum hanya cukup membuat manusia tahu bahwa Allah itu ada. Tetapi Allah yang benar siapa? Itu tidak bisa kita ketahui hanya dengan melihat wahyu umum. Tetapi ada satu wahyu lagi yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya supaya kita mengenal siapa Allah yang benar. Wahyu khusus itu adalah tindakan Allah menyingkapkan dirinya kepada orang-orang yang memang dia pilih. Dalam hal ini adalah orang percaya. Wahyu khusus ada 2 teman-teman. Yang pertama Yesus Kristus dan firman Tuhan atau Alkitab. Kita sebagai orang percaya tentu kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi apakah pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus itu sudah cukup dalam? Nah, pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus tidak akan dalam kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Teman-teman, Alkitab itu adalah penyataan Tuhan tentang dirinya.
Maka ada seorang pendeta, seorang profesor bernama Bapak John Stott, dia berbicara demikian. Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, maka sudah jelas bahwa melalaikan Alkitab sama artinya dengan mengabaikan firman Tuhan. Mengabaikan Tuhan. Melalaikan Alkitab sama artinya dengan mengabaikan Tuhan. Begitu penting teman-teman Alkitab di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Begitu penting sampai dikatakan kalau kita melupakan Alkitab sama artinya kita sedang melupakan Tuhan. Dan teman-teman yang terkasih, kita belajar dari seorang yang bernama Timotius. Dikatakan bahwa Timotius itu dari kecil itu sudah mengenal kitab suci. Ya. Jadi dari kecil itu dia sudah belajar tentang kitab suci, teman-teman, atau Alkitab. Usia tidak menjadi halangan buat dia untuk belajar firman Tuhan terus-menerus. Ya, kesibukan tidak menjadi alasan untuk dia tidak membaca firman Tuhan hari demi hari. Alkitab itu penting sekali, teman-teman. Karena Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Dan Timotius belajar Alkitab, mencintai Alkitab sejak dari kecil. Nah, teman-teman, siapa sih yang sebenarnya ngajarin Timotius untuk belajar kitab suci? Dikatakan tadi ya bahwa ada seseorang bernama Lois dan ada seseorang bernama Eunike. Siapa dia? Lois itu adalah neneknya Timotius. Eunike itu adalah ibunya Timotius. Mereka berdua inilah yang kemudian mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius yang masih kecil. Dia terus belajar tentang firman Tuhan, sehingga ketika dia sudah dewasa, dia menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Nah, dari sini kita melihat sebuah contoh di mana seseorang itu menjadi anak yang mencintai firman Tuhan di dalam keluarga. Keluarga Timotius ini adalah keluarga yang kemudian sangat-sangat mengutamakan firman Tuhan. Sehingga mereka belajar hari demi hari. Belajar firman Tuhan tentunya ya. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah saat ini kita sudah menjadi seperti Timotius waktu dia muda? Menjadi seperti Timotius kecil yang belajar firman Tuhan hari demi hari. Sejak kecil belajar. Atau justru kita menjadi anak-anak yang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Nggak mau baca, nggak mau merenungkan, apalagi melakukan. Apakah kita menjadi orang yang seperti itu? Jikalau demikian, teman-teman, saya ingatkan setiap kita, yuk mulai belajar untuk membaca, merenungkan, dan kemudian kita mencintai firman itu. Nah, pertanyaannya kan kemudian gini, gimana caranya supaya kita bisa selalu dekat dengan firman Tuhan? Teman-teman, Yahya mencatat setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan supaya kita itu selalu dekat dengan firman Tuhan. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dengarkan firman. Kalau misalnya kalian buka YouTube nih, yang dibuka jangan nonton orang main game terus dong. Live streaming orang yang sedang main game terus dong. Jangan lihat itu. Tapi carilah khotbah-khotbah yang bisa membuat kalian itu mendengarkan firman Tuhan. Atau setiap hari Minggu, jangan dong dilewatkan ibadahnya, supaya firman itu kalian dengarkan. Dan kalian bisa dekat dengan firman Tuhan itu. Lalu yang kedua, membaca. Di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan nubuatan ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Baca firman Tuhan, teman-teman. Sediakan waktu untuk sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Kalau di Kalam Kudus ada drop everything and read ya, terutama yang SMP ya. Tinggalkan semua hal, benar-benar baca firman Tuhan.
di waktu yang udah kalian sediakan. Sempatkan waktu untuk kalian membaca firman Tuhan, 1-2 pasal. Lalu yang ketiga, menyelidiki. Tidak hanya membaca ya, tetapi benar-benar menyelidiki, meresapi apa yang ada di dalamnya. Seperti dikatakan Kisah Para Rasul 17 ayat 11, di sana dikatakan ada orang-orang Yahudi dan yang menerima firman Tuhan dan dengan kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Menyelidiki yang dimaksud adalah tentu menggali lebih dalam, ya. Nggak hanya baca tapi benar-benar gali lebih dalam. Ini maksudnya apa ya? Tuhan mau bicara apa ya? Lalu kemudian dihafalin. Di sana Mazmur 119 ayat 11 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ajaranmu kusimpan di dalam hatiku. Ya, hafalin firman Tuhan. Simpan di dalam hati kita. Lalu yang terakhir, merenungkan. Nah, ini yang penting ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah cara-cara untuk kemudian kita itu bisa selalu dekat dengan Tuhan. Nah, mari di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga, kita belajar untuk semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Kalau keluargamu adalah keluarga yang memang ada misbah keluarga, seminggu 2 atau 3 kali, papa mamamu adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, bagus, taati papa mamamu dan terus-menerus belajar firman Tuhan bersama dengan mereka. Tapi Koyahya tahu bahwa tidak semua keluarga ideal, tidak semua keluarga sempurna. Ada yang karena kesibukan tidak sempat untuk kemudian bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, yang harus kalian lakukan apa? Yang harus kalian lakukan adalah, ya kalian bisa ngajak orang tuamu, nih, ayo kita baca Alkitab bersama-sama. Atau kalian merenungkan firman Tuhan itu dulu, sendirian, dan kalian melakukannya. Suatu hari kelak papa mama kalian akan melihat di dalam hidup kalian, loh kok ini anak ini kok sungguh-sungguh mencintai Taurat dan firman Tuhan ya. Lalu kemudian papa mamamu malah yang tertarik sama kamu. Nah, Koyahya pun juga mengalami pengalaman yang sama. Keluarga saya bukanlah keluarga yang ideal, ya. Mama saya sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk kemudian ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Ketika Koyahya itu mengenal Tuhan, Koyahya itu belajar untuk saat teduh, belajar untuk membaca firman Tuhan. Hari demi hari Koyahya melakukan itu. Sampai satu ketika, Mama Koyahya itu melihat, loh kok anak ini kok setiap hari berdoa ya, tiap hari membaca firman ya. Dia tertarik dari situ. Dan sekarang apa yang terjadi? Mama saya juga ketularan untuk merenungkan firman Tuhan hari demi hari. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah kita, seorang anak yang kemudian mencintai firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Yuk mari mulai hari ini setelah firman ini disampaikan, kita belajar hari demi hari untuk menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang utama dalam kehidupan setiap kita. Koyahya berdoa supaya kalian boleh menjadi anak-anak Tuhan yang demikian. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah diingatkan bahwa ada wahyu khusus yang Tuhan berikan buat setiap kami. Sebuah wahyu di mana kami boleh mengenal firman Tuhan secara eksklusif, secara pribadi. Tuhan tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Teman-teman, ibadah kita selesai. Koyahya ada pengumuman sebelum kita mengakhirinya dengan bersaat teduh. Pengumumannya adalah mulai minggu depan kita akan beribadah secara bersama-sama melalui Google Meet. Jadi Koyahya akan share link Google Meet di grup. Setiap hari Minggu jam 8:30 pagi kita akan bersama-sama beribadah melalui Google Meet. Jadi ibadah yang ada di YouTube
itu akan di-share screen di Google Meet dan kita akan beribadah secara bersama-sama. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Silahkan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.